Kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu 10 langkah, 100 langkah. Kalau kamu berusaha, berdoa, mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, terus simbolnya insan kamil itu Adam. Ya, jadi kenapa Adam? Ya kalau pingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam, rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya. Jadi itulah hakikatnya manusia. Oke. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Wa khalaqa Adam ala suratihi. Apa sih maksudnya manusia diciptakan dalam citra? Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. SBY sukanya pencitraan. Terus siapa kalau ada orang yang kamu benci melakukan kebaikan, kamu tuduh pencitraan. Apa sih janjane citra itu? Jadi yang dimaksud ala suratihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya. Semua nama Tuhan, sebut saja Asmaul Husna, itu dalam dirimu ada semua. Rahman, Rahim, bahkan Khalik, Musawwir, Ra'uf, dan seterusnya itu. Kamu punya semua karakter itu. Pencipta, manusia bisa banyak mencipta. Dia punya sifat namanya kreatif. Ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh. Ini kan pencipta. Binatang, hewan tidak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing nggak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, tidak ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia tidak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas, dia jadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang di situ dimiliki manusia. Jadi penyayang, kita punya sifat sayang. Rahman Rahim, kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kita juga punya. Meskipun sekarang umat Islam susah memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu. Jangan lupa. Maka banyak sufi bilang, li'utamima makarimal akhlak, sebagaimana hadis Nabi itu adalah takholak bi ahlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah.
Apa bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita ala suratihi. Sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik. Wong Allah bukan fisik. Gambaran batin. Gambaran mental, gambaran ruhani. Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam ala suratihi. Sesuai citranya, bukan fisiknya. Makanya ketika orang mencapai puncak kan ada hadis, kalau dia mendengarkan aku jadi pendengarannya, bukan aku jadi telinganya. Jadi daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan itu Allah. Mata ini ketika roh tidak ada gunanya. Jadi telinga kalau roh nggak ada juga tidak ada gunanya. Dia kayak komputer tapi tidak ada softwarenya, nggak ada gunanya. Semahal apapun komputermu, hardwaremu, kalau softwarenya nggak ada, tidak operatif. Secakep apapun orang, kalau isinya nggak ada, ruhnya nggak ada, kamu lari. Kalau nggak percaya, cobalah. Berarti kuncinya apa? Keywordnya kita sebagai manusia itu ya suratu Adam, suratullah dalam diri Adam itu. Ruhnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan. Jadi jasad itu memang dikasih Allah untuk mewujudkan tujuannya rohani. Bukan berarti jasad itu tidak penting, ya penting. Karena kalau kita roh saja juga tidak bisa jadi khalifah. Makanya kita ruh dan jasad. Jadi ala suratihi itu dalam diri kita terkumpul nama-namanya Allah. Makanya sebelum turun ke bumi kan ada cerita, ada ayat yang bilang wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi untuk membangun citra Adam sebagai wakil Allah di muka bumi, dalam diri Adam asma'a kullaha. Jangan diartikan alama itu terus Adam di depannya Allah, terus Allah ceramah gini Dam, kan enggak gitu. Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan ke dalam diri Adam asma itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenarionya Allah begitu. Karena itulah maka semua malaikat bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, dadak debat, kan aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab, enggak, kamu enggak tak suruh sujud pada Adam yang tanah. Tapi kualitas Adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah. Yang semuanya harus tunduk pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu katanya Ibnu Arabi nanti simbolnya insan kamil itu Adam. Berarti insan kamil itu manusia yang kembali ke fitrahnya sebagai tajallinya Allah melalui nama-namanya. Berarti manusia paling sempurna adalah manusia yang berakhlak mulia. Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya. Ibadah yang tidak ngefek ke akhlak, tidak ada nilainya. Sholat yang tidak tanha anil fahsya wal mungkar, tidak ada nilainya. Apalagi sholat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang. Karena kamu bikin macet jalan. Ya, mulai ya kan? Jadi aneh sekarang sholat kok baunya politik, sholat kok baunya.
Dan sholat jadi jalan kemungkaran, tidak bisa. Haji itu jalan untuk egalitarian. Manusia diajari oleh Allah untuk merasa dirinya setara dengan yang lain. Itu lewat haji. Maka tidak boleh pulang haji kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena dia sudah haji, yang lain belum. Itu berarti pelajarannya gagal. Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran tazkiyatul mal, membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia, pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrahnya beres, tapi jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu, berarti targetnya zakat gagal. Visinya zakat gagal. Sama kayak kamu sholatnya lengkap, tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap. Itu sholat yang tidak ada gunanya. Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka. Kalau surat Al-Ma'un itu kan, alladzina yura'una, orang yang sholat tapi pamer. Tidak masuk surga, malah fawailul lil musallin. Kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim, bahwa kamu komitmen pada agama, meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV. Itu, loh iya, itu kalau ada nuansa biar yang lain tahu betapa kita ini membela, itu berarti riya. Jadi hati-hati menata hatinya ya. Oke, jadi bukan dilarang, cuma ya saling menjaga, saling mengingatkan. Oke ya, jadi itu insan kamil. Kuncinya ada pada akhlak. Takholak bi akhlakillah, hidup dengan landasan asmanya, nama-nama Allah. Oke. Terus, nah, ini ada definisi yang berbeda kalau di Ibnu Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu Allah di sana, kita di sini, alam semesta di sini. Terus kita disuruh oleh Allah untuk ngopeni alam semesta. Itulah khalifah. Katanya Ibnu Arabi tidak begitu. Kalau modelnya Allah di sana, aku di sini, alam di sana, itu kan berarti aku yang hadir di alam, Allah tidak hadir, dia ada di sana. Aku di bumi ini mewakili Allah ngurusi alam. Padahal Allah itu kan ya selalu ada di sekitar kita terus. Ngapain butuh diwakili? Kalau maknanya khalifah itu diwakili kan harusnya Allah tidak ada sekarang. Kita yang mewakili jadi Allah sekarang di dunia ini. Maksudnya khalifah itu bukan di situ, katanya Ibnu Arabi. Khalifah itu pengganti. Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip dengan Allah di antara semua makhluk lainnya. Jadi khalifatullah fil ardi adalah makhluk yang paling dekat karakternya dengan Allah di muka bumi. Maka ketika kamu nanti takholak bi ahlakillah, itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi, berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena awas salah, katanya Ibnu Arabi. Kayak Barat kan merasa kitalah yang menguasai dunia, alam semesta, mari kita taklukkan, kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita. Akhirnya diperas habis-habisan alam, kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan sumber daya habis. Itu salah memposisikan makna khalifah. Jadi khalifah itu penggantinya Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Cuma kitalah yang paling dekat, paling mirip dengan Allah. Sehingga
kekamilan kita, kesempurnaan kita sebagai insan adalah ketika kita semakin mirip dengan Allah. Maka insan kamil adalah orang yang mirip. Orang yang karakternya adalah karakter ketuhanan. Hidupnya mencerminkan asma-nya Allah, nama-namanya Allah. Oke. Jadi itu makna insan kamil sebagai khalifah. Terus ada lagi sekarang. Insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang, kuncinya dirimu kan di roh. Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya roh dalam diri manusia. Jadi insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau ndak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Ndak ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis, selama masih disebut nama Allah, berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil ya semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia ya karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah. Tidak karena yang lain. Ya kan? Kenapa kok ozon robek? Kamu kan selalu menyalahkan ini karena pemanasan global. Ya enggak, pemanasan global ya ujungnya manusia. Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir Pak sekarang. Ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek. Ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi, jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil, biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal ya, al-insan al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil. Enggak ada lagi orang yang dekat sama Allah. Enggak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. Maka kamu nggak perlu sungkan-sungkan. Pak saya mau membeli ayam Pak, tapi kok kasihan ya. Nggak apa-apa kalau memang butuh itu. Nggak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang beli besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan, nggak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi.
Jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni, biasanya kalau sudah berlebihan apa kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan. Bukan lagi kekamilan. Jadi ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus, kalau di Futuhat diibaratkan manusia dan alam itu kayak apa ya? Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya, kayak gemboknya atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wassalam. Wong kadang-kadang gemboknya ada aja dicongkel. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan. Dunia ini khazanahnya Allah, alam semesta khazanah Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman. Oke. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama alam semesta. Nah, jalannya sekarang. Tadi baru definisinya. Oke, kita ngaji sak jam sudah ya. Ibnu Arabi nulisnya ratusan halaman. Futuhat itu 560 bab. Futuhat Makkiyah 6 pasal. 6 pasal itu pasal makrifat, muamalah, ahwal, makomat, kemudian munazalah, kemudian manzilah. 6. Manazil, munazalah, ya 6. Jadi itu futuhat, 6 pasal. Ngapal ke pasalnya gampang, cuma 6. Kamu ngapal ke babnya 560. Itu penting. Nanti kita cuplik satu bab di bagian akhir. Tentang karakter wali. Jadi insan kamil ini kita bisa nyampe ke makom insan kamil jalurnya 2. Yang pertama adalah izin Allah.
pertolongan Allah. Yang kedua, usaha kita sendiri. Jadi kamu nyampe makom insan kamil itu bisa anugerah dari Allah. Bisa kamu upayakan sendiri step by step. Kalau sufi ada ahwal, ada makom-makom. Biasanya dua hal ini simultan. Ketika kamu berusaha naik makom sampai insan kamil, Allah menganugerahimu. Ketika kamu setengah jalan, kamu dikasih semuanya sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Ketika kamu berniat, kan Allah bilang, kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu 10 langkah, 100 langkah. Jadi ini biasanya simultan. Meskipun ada orang tertentu yang dia belum mendekat, Allah sudah datang. Tapi itu saya sering bilang, itu kudratullah, bukan sunatullah. Tidak bisa dijadikan rumus. Kamu nggak bisa, saya tenang aja Pak, males sholat, males puasa, enggak apa-apa. Kalau Allah mau kan tiba-tiba Allah nanti datang. Enggak bisa, itu enggak bisa dijadikan rumus. Rumusnya tetap kalau kamu berusaha, berdoa, mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Sama kayak kamu, kalau kamu loncat dari lantai 30, kamu pasti tewas. Itu rumusnya. Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 enggak tewas, mungkin, tapi tidak bisa dijadikan pedoman. Itu hidup itu harus ngerti mana yang rumus, mana yang sunatullah, mana yang kalau sudah mentok satu-satunya yang diharapkan hanya Allah. Kalau dilalah kamu terpaksa kok jatuh dari lantai 30 bukan keinginanmu, tinggal kamu berdoa semoga Allah intervensi. Kan begitu. Tapi nggak boleh sejak awal kamu kalau nggak mati ya nggak mati aja terus kamu loncat. Karena rumus dasarnya kamu pasti mati. Jadi caranya begitu. Apakah hidup ini qadariyah apa jabariyah? Ya diawali dari qadariyah, rumus-rumus. Nanti Allah yang menentukan ya monggo. Itu sudah haknya Allah. Nah insan kamil ini ya kamu harus berusaha. Mewujudkan ideal-ideal tadi di atas. Takholak bi ahlakillah dan seterusnya. Nah, biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana. Karena tidak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah, tidak usah. Fana fil mukhalafat. Memfanakan dosa. Itu level pertama. Tidak melakukan dosa. Paling tidak secara sengaja. Kalau kamu, itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi af'alil ibad. Fana fi af'alil ibad ini tidak lagi bergantung pada af'alnya hamba. Jadi sirna yang kedua. Tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi kamu tidak menganggap kalau saya minum, mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Belum fana berarti, belum naik ke level kedua. Kalau level kedua, iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak, ya Allah yang ngatur. Nah itu fana fi af'alil ibad. Terus yang ketiga, tidak hanya af'al tapi fi sifatil makhlukin. Karakter-karakter manusia. Membebaskan diri dari jeratan karakter manusia yang sifatnya duniawi. Itu fana yang ketiga. Sudah tidak butuh lagi pujian, sudah tidak butuh lagi kejayaan, tidak butuh lagi kesuksesan. Yang ada di pikiran hanya Allah saja. Itu makom ketiga. Makom yang keempat,
Fana angkulizat. Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan af'al, aku sendiri juga ndak ada. Kamu ngomong, apa sih Pak saya itu? Saya itu ndak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya, meskipun kamu anggap dirimu ndak penting. Jadi, lebih rendah dari itu adalah, saya itu sebenarnya nggak ada ya. Non-existent. Yang ada kan cuma Allah. Jadi keberadaanku kayak teh ini. Awalnya ndak ada. Dibikin sama takmir terus ada. Terus diminum ndak ada lagi. Dirimu juga begitu. Ndak usah gaya-gaya. Sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu sudah jadi tinggal baunya saja. Wong awalnya memang tidak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi. Bahkan semua ini tidak ada, tidak cuma dirimu. Alam semesta juga tidak ada. Jangan-jangan semua ilusi katanya Ghazali. Yang kamu lihat seolah-olah ada, itu tidak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi, katanya Descartes. Kamu mimpi itu kan seolah-olah kayak beneran. Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi, begitu bangun, yalah mimpi serius amat. Kan bisa kayak gitu. Kan katanya Ghazali, siapa tahu besok ketika kita sudah meninggal, terus masuk ke alam barzah, kita baru sadar, alah ternyata dunia kemarin itu tidak penting sama sekali. Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan, alah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, tidak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barzah juga begitu. Alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin dadak tawuran, dadak nangis-nangis, dadak. Mungkin kamu begitu besok di alam barzah. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana ya. Oke. Nah, terus yang paling tinggi adalah fana angkuli masiwallah. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik karena masih ada yang merasa. Di level paling atas, merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah wallahu alam bisawab. Itu makom paling tinggi, fana. Saya tidak tahu kita sekarang ada di makom berapa. Atau masih baru belajar makom. Belum masuk ke makom-makom. Dari situ kita membangun jati diri kita, insan kamil. Nah, terus di Futuhat, katanya Ibnu Arabi, sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya. Kalau wali saja nanti pikiranmu, jangan-jangan wali murid atau ben wali. Ya, jadi wali sufi atau mursyid kalau di Torekot. Itulah profil seorang insan kamil. Di situ kesisip pendapatnya Al-Qushairi. Silahkan kamu baca saja. Tak loncati langsung ke pendapatnya Ibnu Arabi saja.